Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Partika Suci. Saya di sini mewakili kelompok 4. Kami akan menjelaskan materi jaringan sistem teknologi informasi perbankan. Konsep dasar jaringan. 1. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel, sehingga menyebabkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. 2. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil yang umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung atau sebuah sekolah. 2. Metropolitan Area Network atau MAN meliputi area yang lebih besar dari LAN, biasanya meliputi antar wilayah dalam satu provinsi. 3. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. 3. Topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Pertama ada topologi bus, kedua ada topologi token ring, ketiga ada topologi star, dan keempat ada topologi jaringan cincin atau ring. Perkenalkan, saya Diana Tanti akan menjelaskan materi kedua, yaitu jenis, fungsi, manfaat, dan sumber daya jaringan komputer. 1. Jenis dan fungsi jaringan komputer. A. Client server, yaitu jaringan di mana satu komputer berfungsi sebagai server. Contoh, situs web www.detik.com yang menyediakan banyak layanan komputer, seperti mail server, web server, dan database server. 2. Peer-to-peer, jaringan di mana setiap host dapat berfungsi sebagai server dan klien. Contoh, file sharing atau komputer dalam jaringan. Setiap komputer dapat mengakses dan memberikan akses ke file yang dimiliki. 2. Jenis dan fungsi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. A. Jaringan terpusat. Jaringan terdiri dari komputer klien dan server. Komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data dari komputer server. B. Jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. 3. Jenis berdasarkan media transmisi data. Yang pertama, jaringan berkabel, yaitu jaringan menggunakan kabel untuk mengirimkan data antar komputer. Yang kedua, jaringan nirkabel, yaitu menggunakan sinyal elektromagnetik untuk komunikasi tanpa kabel. 4. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, resource sharing, yaitu mengizinkan penggunaan bersama sumber daya seperti printer dan file. Yang kedua, reliabilitas tinggi, yaitu memungkinkan alternatif sumber daya untuk mengurangi resiko kehilangan data. Yang ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer yang besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lipat kecepatan komputer kecil atau pribadi. 5. Sumber daya jaringan. Komponen sumber daya yang mendasar dari semua sistem informasi. A. Media komunikasi, contohnya kabel fiber optik, microwave, seluler, teknologi wireless satelit. B. Infrastruktur jaringan, yaitu perangkat keras dan lunak yang mendukung operasi. Perkenalkan, nama saya Asura Dewi. Saya akan menjelaskan materi ketiga. Sistem jaringan komputer dalam dunia perbankan. 1. Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Kegiatan tersebut bisa meliputi administrasi, akuntansi, manajemen, pemasaran, atau bidang lain yang mendukung kegiatan perbankan. 2. Sistem aplikasi general ledger, yaitu laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan rekening administratif. Sistem ini sangat penting karena kelurahan dari sistem ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai pengukur dan penyalur dana.
Sistem ini merupakan sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengelolaan data dari sistem aplikasi lain, misalnya sistem aplikasi tabungan, giro, pinjaman, dan software lain yang hasil pengelolaan datanya akan memengaruhi laporan keuangan bank. Implementasi jaringan komputer dalam dunia bisnis, perbankan, mobil internet, dan home. Pada saat ini, bank telah memanfaatkan jaringan komputer yang digunakan untuk laporan data dari cabang ke pusat, transaksi ATM, Winset, transfer, atau pengambilan data. Fasilitas tersebut memudahkan nasabah yang membutuhkan pelayanan yang optimal. 1. E-banking, yang juga dikenal dengan istilah Internet Banking, adalah kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan Winset milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Yang kedua ada Automatic Teller atau ATM. Dalam dunia perbankan merupakan faktor yang penting dalam menarik daya pikat nasabah. Telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan teller bank. 3. Penggunaan database di bank. Database adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang digunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, penggunaan dapat menyimpan data secara terorganisasi. Cara data disimpan dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Data pun harus mudah ditambahkan ke dalam basis data, dimodifikasi, dan dihapus. Tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah memudahkan pencarian data. Pemanfaatan basis data dilakukan dengan tujuan 1. Kecepatan dan kemudahan atau speed. 2. Efisien ruang penyimpanan atau space. Ketiga, ada keakuratan atau accuracy. Keempat, keamanan atau security. Yang kelima, terpeliharanya keselarasan dari konsisten. Yang keenam, data dapat dipakai secara bersama atau share. Yang ketujuh, dapat diterapkan standarisasi. Perbankan menggunakan database untuk melakukan pengelolaan data nasabah, data tabungan, data pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi yang pada nasabah, calon nasabah, dan lain-lain. Dengan database memungkinkan juga bagi bank untuk menyimpan data nasabah seperti nomor telepon dan alamat email yang digunakan untuk memasarkan produk dan penawaran khusus secara langsung. 4. Sinkronisasi data-data. Sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. Sinkronisasi adalah proses menyamakan data antar perangkat. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Sinkronisasi menjadi penting karena dapat menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang kurang akurat. Pada bank dikenal sinkronisasi token, yaitu proses menyamakan waktu token dengan waktu servis PIN. Internet Banking. Seperti kita ketahui, pengalaman optimal price atau OTP yang dihasilkan oleh token internet berbanking berbasiskan waktu. Dengan demikian, PIN yang diberikan oleh token internet banking hanya berlaku untuk waktu yang telah ditentukan. Jika waktu yang telah ditentukan untuk PIN sudah terlampauan, sekalipun PIN tersebut belum digunakan, PIN tersebut akan hangus atau tidak bisa digunakan untuk otorisasi transaksi. Untuk itu, jam pada token dan servis PIN harus sinkron. Jika tidak, PIN yang dihasilkan oleh token akan ditolak oleh servis PIN. Proses penyamaan
Itulah yang dinamakan sinkronisasi token.